Ternyata ada yang lebih menguntungkan dari mining di 2024. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Fish TV. Oke, jadi dari kemarin kita membahas tentang mining dan berbagai pro kontranya tentang mining. Misalkan sekarang udah boncos nih, listriknya lebih besar atau keuntungannya tipis, terus resikonya lebih besar karena apa? Kita udah beli VGA atau CPU buat mining atau rack mining itu ya, belum balik modal udah pada rusak. Jadi minus tuh kan. Belum lagi kalau misalkan kita tahu ada kebutuhan yang mendesak dan kita butuh uang, tapi uangnya udah dalam bentuk mining semua nih. Terus otomatis kita harus jual. Dimana kalau kita jual itu ya pasti harganya jatuh, apalagi misalkan VGA bekas mining itu jatuhnya bisa sampai setengahnya atau bahkan lebih rendah, 40% dari harga kita beli. Makanya di sini kita akan membahas tentang mining dan staking. Bagi sobat yang belum tahu apa itu staking, jadi perbedaannya dengan mining adalah kalau mining itu misalkan mining BTC ya, itu menggunakan cara kerja dengan POW atau disebut dengan Proof of Work. Jadi dibuktikan cara kerjanya dengan cara mining dengan hardware. Jadi intinya jika kita mau mining koin kripto misalkan BTC atau koin-koin lainnya yang menggunakan alat, nah itu berarti mereka berada dalam mekanisme yang disebut tadi POW atau Proof of Work. Jadi di video ini kita akan jelaskan secara singkatnya. Kalau kalian ingin lebih detail silahkan browsing sendiri di mbah Google. Kenapa dulu mining itu berjaya banget ya? Karena Ethereum atau ETH itu masih bisa di mining karena menggunakan mekanisme Proof of Work. Kemudian semenjak tanggal 15 September 2022, ETH atau Ethereum berubah mekanisme menjadi POS atau Proof of Stake, sehingga sudah tidak bisa lagi di mining menggunakan GPU yang biasanya seperti ini ya. Makanya banyak banget GPU yang akhirnya terlantar, terus banyak miner pensiun karena mereka nggak tahu misalkan mau mining apa lagi gitu, atau mungkin sudah putus asa, sudah untung langsung jual. Bahkan banyak juga yang belum untung akhirnya mereka tahan Ethereumnya, jadi hasil mining Ethereumnya belum dijual sampai saat ini. Karena apa yang mereka lakukan yaitu mereka melanjutkan miningnya dengan cara staking. Nah, sekarang kita masuk ke staking. Jadi, untuk koin-koin yang tidak bisa di mining menggunakan hardware, itu beberapa menggunakan mekanisme POS atau Proof of Stake. Jadi intinya POS ini menggunakan energi yang relatif tuh rendah banget karena kita nggak perlu hardware. Terus listrik ya paling cuma pakai HP ya kita staking, dan HP-nya juga nggak bekerja keras karena tidak membutuhkan komputasi tinggi untuk memecahkan sebuah algoritma, nggak perlu. Jadi kita cukup bikin akun kayak C, terus ya udah tinggal beli koin tersebut, masukkan ke dalam jaringan staking. Nantinya kita akan mendapatkan reward seperti mining ya. Jadi ada kontrak yang 7 hari dan sebulan. Jadi di saat kontrak 7 hari berakhir ya semua koin kita kembali ditambahkan reward termasuk yang bulanan. Setelah sebulan misalkan $1.000 kita masukin, otomatis setelah sebulan kontraknya habis itu uangnya akan kembali ke kita $1.000 ditambah rewardnya misalkan $100 misalkan. Jadi totalnya yang kembali adalah 1.100. Itu contoh ya. Terus keuntungan dari staking adalah misalkan kalian kontraknya yang lama nih 30 hari, ternyata baru 2 minggu kalian butuh duit mau ditarik, atau misalkan harga koin kripto yang kita beli kita staking tersebut naik tinggi jadi buru-buru mau kita jual. Ya udah, kalian tinggal batalkan staking dan itu tidak kena biaya apapun. Jadi hanya keuntungan kalian yang misalkan kontraknya sebulan itu di cancel gitu. Kalau misalkan kontraknya 7 hari ya kan berarti udah balik tuh. Tapi ini kan kalian kontraknya sebulan, terus baru 2 minggu ditarik, ya berarti profit yang harus kalian dapatkan di akhir bulan tersebut selama sebulan itu di cancel. Tapi kalian tidak kena penalti apapun. Jadi uangnya tetap utuh, yang tadi $1.000 dimasukin itu akan kembali $1.000 juga. Terus kalian tinggal jual aja $1.000 atau 1.000 USDT-nya karena mungkin rupiahnya jadi 17.000. Dimana kalian belinya 16.000, itu kan udah berasa jauh tuh ya naiknya. Nah, jadi kenapa saya baru bahas staking sekarang? Karena zaman dulu ya itu staking itu adanya di luar gitu ya, kayak di website-website luar. Dan di sini yang saya pentingkan adalah legalitasnya. Jadi akhirnya sekarang saya sudah dapat exchange di dalam negeri ya, yang sudah ada kantornya. Kalian bisa search sendiri di Google Map, kantornya Bittime itu ada. Dan untuk izin legalitasnya Bittime sudah ada Kominfo, Bapepti dan lain-lainnya. Kalian bisa lihat sendiri. Seperti biasa kalau di Fish TV itu kalian harus langsung praktek supaya dapat ilmunya. Oke, jadi langsung aja bagi sobat yang mau coba staking. Ini modalnya hanya mulai dari $1. Seenggaknya kalian punya pengalaman staking
staking ya. Kalian bisa daftar BitTime menggunakan link di bawah ini atau nanti masukkan kodenya FizTV ya. Terus kalian daftar seperti biasa. Jadi daftar seperti ini, download aplikasinya di Play Store, terus lakukan KYC ya. Jadi verifikasi KYC ini cepet kok selama kalian tidak ada salah dalam penulisannya dan fotonya itu jelas, tidak ngeblur. Langkah selanjutnya otomatis kita harus top up dulu ya. Jadi yang pertama kali kita top up itu kalau bisa di atas 1 juta, misalkan lebihin 1.005.000 atau 1.010.000 ya, biar gampang 1.100.000 lah, karena supaya nggak kepotong, karena ada fee-nya sekitar 2.200-an gitu ya. Maksudnya biar genep nanti kita stakingnya enak nih, jadi supaya nanti di saat kita beli kriptonya enak. Jadi tahu nih modalnya misalkan 1 juta atau 2 juta gitu ya, terus kita beliin kripto, nah itu modal kita kan jelas tuh ya, modal awal 2 juta, di saat lebih otomatis kan kita profit. Kemudian setelah deposit, ini kan bentuknya masih rupiah ya, di sini kalian lakukan jual beli nih. Nah, ada pilihan stakingnya, beberapa tulisan staking, ada TRX, XDC atau USDT dan berbagai macam pilihan lainnya. Di sini saya sarankan kalian pilih USDT aja kalau memang belum punya pengalaman ya. Karena apa? USDT ini termasuk koin yang stabil. Atau kalau kalian mau beli Ethereum juga silakan, karena Ethereum ini sekarang harganya di 40 jutaan. Ya kemarin naik sempat 60 jutaan. Jadi dia pasti ya. Waduh, ini jangan dibilang pasti banget ya. Ntar musik, percaya sama saya. Pokoknya dia setidaknya akan menginjak ke angka 50 juta lagi. Jadi selama 1 tahun ini ke depan itu sobat masih punya peluang untuk kripto, BTC dan yang lain-lain itu masih dalam bullish atau naik terus. Jadi kalau kalian staking ETH sekarang kan lagi murah enak nih stakingnya, jadi untungnya double, udah untung dari hasil staking, terus Ethereumnya bertambah, ditambah lagi kalau nanti tiba-tiba naik ya kalian langsung jual aja Ethereumnya semua. Tapi nggak harus jual semua, jual sebagian juga bisa. Jadi kalian ya bagi-bagi aja, nanti akan saya praktekkan bersama-sama. Kita sudah masukkan USDT-nya tadi ya. Jadi untuk yang saya persiapkan staking ada sekitar $216. Jadi sebenarnya sudah ada staking saya sebelumnya ya, yang USDT $155. Jadi kita bisa bikin terpisah nih. Misalkan yang ini kontraknya itu seminggu nih, kayak saya seminggu. Terus saya beli lagi USDT-nya yang sekarang nih ada $200 lebih. Nah, misalkan saya bagi lagi yang $100 untuk seminggu, yang $100 untuk yang sebulan. Jadi bebas, intinya bebas. Atau setiap bulan kalian mau nabung dengan USDT untuk staking, itu juga bisa. Tapi yang penting kita rubah dulu supaya menjadi staking. Jadi ini adalah uang dalam bentuk spot ya, yang bisa kita tradingkan. Jadi ini belum bisa kita masukkan staking. Caranya gimana? Jadi pilih beranda, kemudian kalian pilih menu staking di sini. Selanjutnya kalian pilih USDT yang ini, diklik. Jadi bagi sobat yang daftar menggunakan link FizTV tadi ya, ini biasanya dapatnya 20% untuk APY-nya. Atau kalau bahasa Indonesia persentase hasil tahunan. Oke, ini kita pilih 30 hari. Ini kalau emang mau dimasukin semua kita pilih maksimum ya. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat keuntungannya $3,2 per bulan. Untuk bagian ini kalau misalkan kalian memang pingin nabung gitu ya, pingin didimin aja staking otomatis. Jadi setiap bulan kan otomatis uang kita balik nih, 216 ditambah $3,2 itu otomatis balik gitu ya. Terus pingin staking lagi secara otomatis, jadi kita nggak perlu lakukan manual, ya udah tinggal diklik aja di sini yang perpanjangan otomatis kadaluarsanya tinggal dipilih. Oke. Jadi sobat pun bisa cancel kapanpun kalian mau tanpa kena penalti atau denda lainnya gitu, nggak ada ya. Dan saya ingatkan untuk kesempatan kalian yang daftar ini, kalau dari nonton videonya itu cuma 2 hari ya. Jadi hari pertama saya tayang video dan besoknya itu kalian masih bisa dapat kesempatan 20% di sini. Setelah itu biasanya sudah balik ke normal yaitu 18%, termasuk yang pendaftar lama itu dapatnya 18%. Oke, jadi langsung aja di sini kita konfirmasi. Ini saya pilih otomatis aja. Kita konfirmasi dan kita okein di sini. Otomatis stake-nya sudah berjalan dan kita akan mendapatkan, ini pasti dapat ya $3,2 USDT-nya karena memang ini kontraknya. Oke, jadi di sini saya ada perhitungan simpelnya ya. Jadi ya yang kita buat mudah supaya gampang dimengerti. Di sini saya buat yang entry level itu misalkan yang baru belajar gitu ya. Itu di 100 USDT. Misalkan yang mungkin punya tabungan lebih banyak itu ada 1000 USDT, dan yang terakhir adalah yang mungkin punya uang dinginnya lebih banyak hingga 10.000 USDT. Daripada kalian tabung atau masukkan deposito yang setahu saya sekitar 3% sampai 8% paling tinggi, itu pun akan banyak potongan nih ya tiap bulannya, entah pajak, entah admin, entah apapun banyak. Ya mungkin hasilnya jadi lebih kecil gitu. Nah, di sini kalian bisa dapat tadi sih perhitungan kita APY-nya 18% ya, karena yang akun saya memang 18%. Oke, karena mulainya bulan Mei ya, kita buat bulan pertamanya itu bulan Mei dan kita hitung nanti setahun ya sampai 2025. Oke, misalkan yang entry level itu per bulannya dapat sekitar 1,4 dan ini di compounding ya. Jadi kalian pilih yang perpanjang otomatis dan kalian lupakan, misalkan lupain aja gitu ya.
itu selama berjalan 12 bulan, ini kamu akan mendapatkan totalnya 119 USDT. Jadi 100 dolarnya tetap ada dan rewardnya kalian dapat sekitar 19 dolar. Terus kemudian bagi sobat yang depositnya mungkin 1000 USDT gitu ya, itu sama perhitungannya. Jadi dia akan mendapatkannya otomatis lebih besar di 1192 dolar itu totalnya ya. Jadi keuntungannya itu sekitar 192 dolar. Dan bagi sobat yang mungkin tabungannya lebih banyak nih, 1000 USDT nih masukinnya, itu kalian akan mendapatkan totalnya dalam setahun ya. Ini kita kompon terus ya. Kalau sebulan sekitar 147 dolar, kalau setahun ya yang 10.000 total di compounding, kita nggak tarik-tarik gitu ya. Selama 1 tahun itu mendapatkan 11.927 termasuk modal dan rewardnya, hasil totalnya. Jadi kalau dirupiahkan lebih enak nih ngeliatnya nih. Untuk keuntungan sebulan kalau 100 USDT itu sekitar 20 ribuan intinya. Kemudian yang 1000 USDT itu sekitar 200 ribuan gitu ya. Ini dikali 2, kalau kalian bayar listriknya 400 ribu, ya kalian bisa bayarin listrik dari hasil ini ya. Bisa ditarik tiap bulan, untungnya aja bisa. Jadi keuntungannya bisa ditarik tiap bulan. Ini terserah, yang saya gambarkan di sini adalah compounding. Jadi dikumpulin terus profitnya. Dan kalian bisa tambahin lagi seperti akun saya yang tadi ya. Jadi tambahin lagi stackingnya. Misalkan tiap bulan kita nabung 100 dolar, 100 dolar, 100 dolar, itu ya lebih banyak lagi nanti hasilnya. Jadi ini hasil yang ibaratnya didiamkan aja. Kemudian yang high level ini yang 10.000 dolar, ini dapatnya sekitar 2.300.000-an per bulannya untuk yang 10.000 dolar. Jadi di sini kita pakai hitungannya 16.000 aja ya biar gampang. Ini modalnya sekitar 160 jutaan berarti ya. Oke, di sini saya buat seperti simulasi simpel aja untuk contoh ya. Misalkan kalian punya tabungan 1M, terus ada uang dingin yang bisa disisihkan sekitar 350 juta, berarti sekitar 35% dari total tabungan kalian ya. Hanya ambil sekitar 35%-nya aja, yaitu 350 juta. Terus kalian pingin beli mobil nih yang dicicil tiap bulannya 5 juta. Walaupun kalian bisa beli cash dari uang ini, yang 350 juta ini bisa beli cash mobil tersebut. Jadi kalian bisa tetap menyimpan uangnya 350 juta ini, disimpan nih, di stacking. Jadi tetap ada tuh uangnya. Terus kalian bisa DP mobilnya, dimana nanti per bulannya bayarnya 5 jutaan ya. Nah ini dia. Jadi dari 350 juta ini kalian akan mendapatkan profit bulanan, kalau hitungan yang API 18% ini dapatnya sekitar 5.100.000-an. Jadi kalian bisa bayar cicilannya menggunakan hasil profit dari stackingnya. Nah ini hanyalah perhitungan secara simpel aja ya. Jadi semua itu nggak akan semudah cocok saya kalau kalian memang nggak praktekin. Jadi kalian harus praktek langsung ke lapangan biar tahu semua rasanya. Jadi ini adalah hitungan secara dolarnya. Kalau kalian ingin masukin sebanyak 350 juta, yaitu sekitar 21.875 USDT dengan hitungan yang 16.000. Kalau saat video ini tayang sekitar 16.100 sampai 200. Terus untuk keuntungannya per bulan sekitar 325 yang tadi saya hitung, yaitu 5.100.000-an. Tapi kalau kalian mau diemin per tahun yang 350 juta ini ya, kalian dapat sekitar 67 jutaan dengan perhitungan USDT-nya 4.200 USDT. Jadi kalau memang 1 tahun nggak mau diapa-apain ya dia kalian dapat 67 juta ya. Kalau mau ditarik semua ya totalnya jadi 410 jutaan, 417 jutaan ya. Jadi itulah perhitungan simpel saya. Silakan kalian otak-atik sendiri. Kalian ingin dapat berapa per bulannya dari kripto ya, ini menurut saya lebih aman. Jadi hasil staking ini misalkan mau di trading ini 5 jutanya, silahkan. Ini kan uang untung, jadi kalian nggak rugi gitu. Jadi bagi kalian yang mau trading spot ya atau future atau apapun itu, lebih baik di staking dulu, nanti hasil untungnya yang diputar kembali di trading kripto, misalkan jual beli ETH, jual beli yang lain gitu, sehingga kita menggunakan uang untung. Jadi ya nothing tulus. Oke, itu tadi videonya. Jadi bagi sobat yang mungkin tertarik tapi masih bingung, masih ragu, kalian bisa langsung konsultasi dengan saya, Fizz TV, di deskripsi video ini. Ingat ya, ini konsultasinya berbayar baik online maupun offline. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Mau request apa di pembahasan video selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Sampai jumpa kembali. Salam sahabat Fizz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.